Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pendugaan parameter secara statistik. Selanjutnya ada anggota kelompok 3. Yang pertama ada Asar Janu, yang kedua ada Muhammad Fadil, yang ketiga ada Muhammad Rambu, yang keempat ada Muhammad Lutfi Irfan, yang kelima dari Rizka Sarah, yang keenam ada Teodorus Sepa. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam statistik, kita sering ingin mengetahui tentang karakteristik dari suatu populasi, seperti rata-rata pengeluaran, profesi yang menyukai produk tertentu, atau varian nilai ujian. Namun, mengukur seluruh populasi biasanya tidak memungkinkan karena terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, kita mengambil sebagai data atau sampel, lalu menggunakan untuk menduga parameter populasi. Proses inilah yang disebut sebagai pendugaan parameter dan merupakan bagian penting dari statistik inferensial. Parameter adalah nilai tetap untuk menggambarkan karakteristik populasi, misalnya rata-rata pendapatan seluruh penduduk, karena nilai parameter sering kali tidak bisa dihitung langsung ketika menggunakan statistik, yaitu nilai yang dihitung dari data sampel statistik. Ini berfungsi sebagai pendugaan dari parameter populasi. Contohnya, rata-rata sampel sebagai pendugaan untuk rata-rata populasi dan profesi sampel sebagai pendugaan untuk profesi populasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik inferensia. Dalam statistik inferensia, kita sering ingin mengetahui tentang parameter populasi, seperti rata-rata, profesi, atau varians. Berdasarkan data sampel, karena kita jarang memiliki data seluruh populasi, maka kita mendugakan parameter tersebut berdasarkan sampel. Proses ini disebut pendugaan parameter estimation. Tujuan statistik inferensial menggunakan data sampel untuk membuat keputusan atau prediksi tentang populasi. Misalnya, kita ingin tahu rata-rata waktu tidur mahasiswa di Indonesia. Tidak mungkin bertanya ke semua mahasiswa, maka kita ambil sampel kecil lalu kita duga atau kita uji. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Muhammad Fadil dari kelompok kami. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari statistik inferensia. Di sini ada dua bidang utama statistik inferensia. Yang pertama ada pendugaan parameter atau estimation. Tujuannya adalah untuk memperkirakan nilai suatu parameter populasi, seperti rata-rata, proporsi, atau varians. Ada dua jenis pendugaan. Yang pertama pendugaan titik, yaitu menggunakan suatu nilai untuk menduga parameter. Misal rata-rata sampel X untuk menduga rata-rata. Pendugaan interval, yaitu memberikan rentang nilai di mana parameter diperkirakan berada, misal 95% confidence interval. Contoh, kita menduga rata-rata tinggi badan penduduk dari 100 orang sampel. Lalu di sini ada pengujian hipotesis atau hipotesis testing. Tujuannya adalah untuk menguji suatu pernyataan atau dugaan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Melibatkan dua hipotesis. Yang pertama ada hipotesis 0 atau H0, tidak ada perubahan atau perbedaan. Lalu ada hipotesis alternatif atau H1, ada perubahan atau perbedaan. Contoh, apakah rata-rata tinggi badan pria lebih tinggi dari wanita? Kita ambil sampel dan uji hipotesisnya. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendugaan parameter secara statistik saja. Kemudian ada pendugaan parameter. Pendugaan parameter adalah proses mengestimasi nilai suatu karakteristik atau parameter dari populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Kenapa perlu menduga? Karena kita hampir tidak pernah tahu nilai pasti dari parameter populasi. Jadi kita harus menggunakan data sampel untuk memperkirakannya. Tujuan pendugaan parameter adalah untuk memberikan perkiraan nilai parameter seperti rata-rata populasi, proporsi populasi, dan standar deviasi populasi. Lalu digunakan dalam penelitian, survei, eksperimen, polling, dan lain-lain. Kemudian di sini ada metode pendugaan parameter. Digunakan untuk mengukur suatu populasi. Di sini peneliti mengambil sampel, lalu menduga ukuran populasi atau parameter. Setelah itu hasilnya adalah nilai tengah dan ragam. Lalu di sini ada macam-macam pendugaan. Secara umum terdapat dua jenis pendugaan parameter.
Pendugaan titik dan pendugaan interval. Pendugaan titik memberikan suatu nilai taksiran tunggal untuk parameter populasi, seperti rata-rata sampel sebagai taksiran rata-rata populasi. Sementara itu, pendugaan interval memberikan tentang nilai yang diharapkan mengandung nilai parameter sebenarnya, dan biasanya disertai dengan tingkat keyakinan seperti 95% atau 99%. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizka Sarah. Selanjutnya ada pendugaan titik atau point estimation. Adalah metode sederhana di mana kita mengambil nilai statistik sampel sebagai perkiraan langsung dari parameter populasi. Misalnya, jika dari 100 responden diketahui rata-rata jam belajar adalah 10 jam, maka nilai tersebut dianggap sebagai taksiran terbaik untuk rata-rata seluruh populasi. Meskipun mudah dihitung, kelemahan pendugaan titik adalah tidak memberikan informasi mengenai ketidakpastian taksiran tersebut. Selanjutnya ada pendugaan interval atau interval estimation, memberikan rentang nilai yang kemungkinan besar memuat nilai parameter populasi. Rentang ini dihitung dari statistik sampel dan simpangan baku, serta disertai tingkat keyakinan, misalnya 95%. Pendugaan ini jauh lebih informatif dibanding pendugaan titik karena menunjukkan batas atas dan bawah dari taksiran, serta seberapa besar kepercayaan kita terhadap hasilnya. Pendugaan interval menggunakan rumus yang berbeda tergantung pada jenis parameter dan informasi yang tersedia. Untuk rata-rata dengan simpangan baku populasi diketahui, kita menggunakan distribusi Z. Jika simpangan baku tidak diketahui dan ukuran sampel kecil, digunakan distribusi T. Untuk proporsi digunakan rumus khusus berdasarkan distribusi binomial yang mendekati normal. Masing-masing rumus menyertakan margin of error yang mencerminkan tingkat ketelitian taksiran. Selanjutnya ada tingkat keyakinan dan margin of error. Tingkat keyakinan atau confidence level menunjukkan seberapa yakin kita bahwa interval yang dihitung mengandung parameter yang sebenarnya. Semakin tinggi tingkat keyakinan, semakin lebar intervalnya. Sementara itu, margin of error adalah nilai yang ditambahkan dan dikurangkan dari penduga titik untuk membentuk batas interval. Margin of error bergantung pada variabilitas data, ukuran sampel, dan distribusi statistik yang digunakan. Selanjutnya ada pendugaan berdasarkan metode. Ada dua pendekatan utama dalam pendugaan parameter, yaitu frequentis dan Bayesian. Pendekatan frequentis hanya menggunakan data dari sampel dan tidak mempertimbangkan informasi sebelumnya. Sebaliknya, pendekatan Bayesian menggunakan data dengan prior knowledge atau informasi sebelumnya untuk menghasilkan distribusi posterior. Pendekatan Bayesian lebih fleksibel, tetapi memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang teori probabilitas. Sebuah penduga dikatakan baik jika memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tak bias, atau nilai harapan estimator sama dengan parameter sesungguhnya. Selanjutnya, efisien atau variansnya kecil, lalu konsisten, yaitu semakin mendekati parameter seiring bertambahnya sampel, dan cukup atau mengandung seluruh informasi dari data. Memahami sifat ini penting dalam memilih metode estimasi yang tepat dan andal. Kesimpulannya, pendugaan parameter adalah fondasi dan statistik inferensial, memungkinkan kita membuat keputusan dan kesimpulan dari data terbatas. Dengan memahami macam-macam pendugaan, rumus yang digunakan, serta sifat estimator yang baik, kita dapat meningkatkan akurasi dalam penelitian dan pengambilan keputusan berbasis data. Baik pendekatan titik maupun interval memiliki kelebihan masing-masing dan penggunaannya harus disesuaikan dengan konteks data dan tujuan analisis. Contoh-contoh soal pendugaan parameter. Pendugaan titik. Soal. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata waktu belajar mahasiswa setiap minggu. Dari 40 mahasiswa yang disurvei, diperoleh rata-rata waktu belajar 12 jam per minggu. Jawabannya, pendugaan titik untuk rata-rata waktu belajar populasi adalah rata-rata sampel X, yaitu 12 jam. Penjelasannya, pendugaan titik sangat sederhana karena hanya menggunakan satu nilai hasil dari sampel untuk memperkirakan nilai parameter populasi.
Tidak ada rumus kompleks karena kita langsung menyatakan bahwa X sama dengan 12 adalah taksiran untuk Pi. Pendugaan interval untuk rata-rata diketahui. Soal, dari 64 mahasiswa diketahui rata-rata nilai ujian adalah 70 dengan simpangan baku populasi sama dengan 8. Hitung interval kepercayaan 95% untuk rata-rata nilai ujian seluruh mahasiswa. Di situ udah tertera jawabannya. Selanjutnya pendugaan interval untuk rata-rata diketahui. Di situ ada langkah-langkahnya, hitung margin of error, interval kepercayaan. Sudah ada contohnya, penjelasannya juga sudah ada karena diketahui kita menggunakan distribusi normal, interval kepercayaan 95%, artinya 95% yakin bahwa rata-rata nilai populasi berada di antara 68,04 hingga 71,96. Selanjutnya soal sampel acak dari 25 pelanggan menunjukkan rata-rata waktu pelayan adalah 10 menit dengan simpangan baku sampel 2 menit. Tentukan kepercayaan 95% untuk rata-rata waktu pelayanan. Di situ udah ada jawabannya, diketahuinya. Dan selanjutnya dibacakan oleh Rambu. Selanjutnya adalah tabel T atau nilai kritik sebaran T. Tabel ini menunjukkan nilai kritik sebaran T yang kita gunakan untuk menentukan batas-batas confidence. Di dalam tabel bisa kita lihat dalam baris pertama menunjukkan derajat kebebasan atau tingkat signifikansi. Kolom pertama itu menunjukkan derajat kebebasan. Setiap kolom berikutnya memberikan nilai kritik untuk tingkat signifikansi yang berbeda. Contoh, kita bisa lihat gambar pada tabel untuk derajat kebebasan 10 dan tingkat signifikansi 0,10. Nilainya adalah 1,372. Begitu juga jika derajat kebebasan 10 dan tingkat signifikansinya 0,5, maka nilainya 1,812. Selanjutnya adalah pendugaan interval untuk rata-rata. Di situ ada langkah-langkahnya, hitung margin of error atau ME. ME sama dengan T dikali sama dengan akar kuadrat N sama dengan 2,04 dikali 2 per 5 sama dengan 2,64 dikali 0,4 sama dengan 0,8256. Sini interval kepercayaannya adalah X plus minus ME sama dengan 10 plus minus 0,8256 sama dengan 9,17 dan 10,83. Penjelasannya, karena simpangan baku populasi tidak diketahui, digunakan distribusi test student. Semakin kecil sampel, semakin besar ME-nya karena lebih tidak pasti. Artinya dengan tingkat kepercayaan keyakinan 95%, kita dapat menyatakan bahwa rata-rata waktu pelayanan seluruh populasi pelanggan diperkirakan berada di antara 9,17 dan 10,83 menit. Penggunaan interval untuk proporsi. Di sini ada soal dalam survei terhadap 400 pemilih, 240 orang menyatakan akan memilih kandidat A. Hitung interval kepercayaan 90% untuk proporsi sebenarnya yang memilih kandidat tersebut. Nanti jawabannya diketahui. PH sama dengan 240 per 400 sama dengan 0,6. Z 0,05 sama dengan 1645 karena 90% interval kepercayaannya. Di sini langkah-langkahnya, pertama kita hitung margin of error ME-nya. ME sama dengan Z dikali akar kuadrat Pi buka kurung 1 dikurang Pi tutup kurung dibagi N sama dengan 1
1645 dikali akar kuadrat 0,6 dikali 0,4 dikali 0,4 dibagi 400 sama dengan 1645 dikali 0,0245 yang menghasilkan 0,0403. Dengan margin of error sekitar 0,0403, maka interval kepercayaan untuk proporsi sebenarnya pemilih yang mendukung A adalah P plus minus ME sama dengan 0,6 plus minus 0,0403 sama dengan 0,5597 dan 0,6403. Penjelasannya, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 90% yang menggunakan distribusi normal Z karena sampel cukup besar, N lebih dari 30, tutup kurung. Proporsi pendukung A diperkirakan berada di antara sekitar 55,97% hingga 64,03%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asar. Selanjutnya, ada contoh soal dari pendugaan dua rata-rata atau independen sigma tidak diketahui. Contoh soalnya adalah kelompok A dalam kurung N sama dengan 100, X bar sama dengan 75, sigma sama dengan 10. Dan kelompok B dalam kurung N sama dengan 100, X bar sama dengan 70, sigma sama dengan 10. Yang dimana kita diminta untuk menentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata kedua kelompok. Jawabannya adalah, pertama diketahui bahwa kelompok A memiliki X bar 1 sama dengan 75, sigma 1 sama dengan 10, dan N1 sama dengan 100. Kemudian kelompok B memiliki X2 sama dengan 70, sigma sama dengan 10, dan N2 sama dengan 100. Langkah-langkah cara menghitungnya adalah, pertama kita harus menghitung selisih rata-rata, yaitu dengan cara X bar 1 dikurangi dengan X bar 2, yang dimana adalah 75 dikurangi dengan 70, dan hasilnya adalah 5. Kedua, kita harus menghitung standar error dengan rumus SE sama dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2, yang dimana nilainya adalah kuadrat 100 per 100 ditambah 100 per 100, yang hasilnya adalah akar 2 atau jika disederhanakan adalah 1414. Yang ketiga, kita harus menghitung margin of error, yang dimana cara menghitungnya adalah ME sama dengan 1,96, ini adalah nilai Z untuk tingkat kepercayaan 95%, dikali dengan nilai SE yaitu 1414. Maka margin kesalahannya adalah 2,77. Kemudian yang keempat, kita akan menghitung interval kepercayaannya, yang dimana 5 ini adalah selisih rata-rata dari X bar 1 dikurangi dengan X bar 2, ditambah kurang lebih 2,77, yaitu adalah hasil dari margin of error, yang dimana di sini dihasilkan hasilnya adalah interval kepercayaan dari 95% untuk selisih rata-rata adalah antara 2,23 dan 7,77. Penjelasannya adalah rata-rata kelompok A lebih tinggi antara 2,23 hingga 7,77 poin dibanding kelompok B dengan keyakinan 95%. Selanjutnya ada contoh soal dari pendugaan dua proporsi. Soalnya adalah, di kota A, 120 dari 200 orang menyukai produk baru. Di kota B, 150 dari 250 orang menyukai produk tersebut. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi. Jawabannya adalah, diketahui bahwa kota A, P-topi 1 sama dengan 120 per 200 sama dengan 0,6. Di kota B, P-topi 2 sama dengan 150 per 250 sama dengan 0,6. Kemudian, langkah-langkah untuk menjawabnya adalah kita
pertama harus menentukan standar error, yang dimana rumusnya adalah SE akar P topi 1 dalam kurung 1 dikurang P topi 1 per N1 ditambah P topi 2 dalam kurung 1 dikurang P topi 2 per N2, yang dimana nilainya adalah akar 0,6 dikali 0,4 dibagi 200 ditambah 0,6 dikali 0,4 dibagi 250, yang dimana hasilnya adalah akar 0,00216, atau jika disederhanakan adalah 0,0464. Yang kedua, kita harus menghitung margin of error, yang dimana rumusnya adalah ME sama dengan 1,96. 1,96 ini adalah nilai Z pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian dikalikan dengan nilai SE yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu 0,0464. Maka margin of error-nya adalah 0,091. Yang ketiga, kita akan menghitung selisih proporsi dengan cara 0,6 dikurang dengan 0,6, maka hasilnya adalah 0. Ini adalah selisih proporsi antara kota A dan kota B. Terakhir, kita akan menghitung interval kepercayaan dengan cara 0 ditambah dan dikurang dengan ME sebesar 0,091. Maka interval kepercayaannya adalah dari min 0,091 hingga 0,091. Penjelasannya, karena interval mencakup 0, maka tidak ada perbedaan proporsi yang signifikan secara statistik antara kota A dan kota B. Terakhir, ada contoh soal dari pendugaan Bayesian atau konseptual. Soalnya adalah, diketahui rata-rata tinggi mahasiswa di kampus sebelumnya adalah 165 cm. Dalam survei terbaru, dari 30 mahasiswa didapat rata-rata 167 cm. Bagaimana pendekatan Bayesian memperkirakan rata-rata tinggi sebenarnya? Jawabannya adalah, diketahui bahwa rata-rata lama adalah 165 cm atau prior. Data baru, X bar, adalah 167 cm dan N adalah 30. Bayesian menggabungkan informasi sebelumnya atau prior dengan data baru atau likelihood untuk menghasilkan estimasi akhir, yaitu posterior. Penjelasannya adalah, pendekatan Bayesian mempertimbangkan keyakinan awal yaitu 165 cm dan memperbaruinya menggunakan data sampel. Hasil akhir atau posterior mean adalah rata-rata tertimbang antara prior dan data. Jika prior dianggap kuat, misalnya data lama dari banyak orang, hasil akan tetap berdekat dengan 165. Jika data baru lebih dapat dipercaya, maka hasilnya akan mendekati 167. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.